Vitamin A adalah senyawa organik nutrisi tak jenuh yang meliputi retinol, retina, dan beberapa karotenoid provitamin A. Vitamin A memiliki banyak fungsi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk pemeliharaan sistem kekebalan, dan untuk penglihatan yang baik. Nah, vitamin A ini bisa kita temukan dalam sumber hewani dan nabati. Kalau dari hewan kita bisa temukan di hati ya, terutama di hati sapi, itu sangat tinggi vitamin A. Kemudian kita bisa temukan juga vitamin A di minyak ikan kod. Nah, minyak ikan ini kita bisa temukan dalam bentuk yang aslinya, dalam bentuk ikan atau dalam bentuk suplemen. Kemudian sumber nabati yang kita sebut dengan karoten. Karoten adalah salah satu jenis karotenoid yang merupakan zat pigmen pada sayur dan buah. Biasanya berwarna merah, kuning, dan oranye. Ini bisa kita jumpai pada wortel, labu, sayur kale, pepaya, dan jenis sayuran lainnya. Bisa kita temukan juga vitamin A ini dari suplemen. Namun, beta-karoten yang alami lebih dianjurkan karena lebih aman. Nah, berapakah dosis harian vitamin A yang kita butuhkan dalam sehari-hari? Menurut Kemenkes, ini datanya. Lalu, apa fungsi dari vitamin A ini? Fungsi dari vitamin A yang pertama adalah menunjang fungsi penglihatan kita supaya bekerja dengan baik. Vitamin A bersama dengan protein opsin membentuk pigmen pekat cahaya di retina, dan hal ini penting untuk penglihatan yang jelas dan baik. Opsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya terikat pada vitamin A. Kemudian yang kedua adalah vitamin A berperan untuk menjaga keutuhan jaringan epitel dan membran mukosa. Jaringan epitel ini adalah jaringan tipis yang menutupi semua permukaan tubuh yang terbuka. Sedangkan membran mukosa melapisi rongga tubuh dan mengelilingi organ internal kita. Oleh karena itu, vitamin A penting untuk fungsi kulit yang baik. Kemudian fungsi vitamin A yang ketiga adalah vitamin A mendukung sistem kekebalan tubuh supaya bekerja lebih optimal dalam menghalau infeksi. Rutin mengkonsumsi wortel yang notabene tinggi vitamin A dapat memperbaiki daya ingat dan daya kognitif seseorang. Daya kognitif ini daya dalam kemampuan kita untuk berpikir ya. Kemudian yang kelima, rutin mengkonsumsi vitamin A juga membantu meminimalisir kanker, terutama kanker kulit karena vitamin A berperan untuk menjaga keutuhan jaringan epitel tadi yang kita sebutkan di poin kedua. Kemudian, apa yang terjadi jika kita kekurangan vitamin A? Kekurangan vitamin A ini ada dua macam kondisi ya. Yang pertama, kita memang konsumsi makanan yang rendah nutrisi, rendah vitamin A. Makanya kita mengalami defisiensi vitamin A. Kemudian kondisi yang kedua adalah di mana tubuh gagal untuk mengubah karoten tadi. Karoten itu adalah yang tadi sudah kita bahas ya. Karoten itu masih belum aktif menjadi vitamin A. Akan menjadi aktif vitamin A jika tubuh memprosesnya. Nah, jadi dua kondisi ini yang menyebabkan rata-rata orang mengalami kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A seringkali menyebabkan mata kering yang lama-kelamaan bisa menyebabkan pengaburan bagian depan mata. Dan jika semakin parah, bisa menyebabkan kehilangan penglihatan. Tentunya resiko ini meningkat jika ada penyakit tambahan lainnya. Nah, supaya kita tidak kekurangan vitamin A, baiknya kita mengkonsumsi makan yang tinggi vitamin A. Apa aja? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah wortel. Selain dikonsumsi secara matang, wortel ini bisa dikonsumsi secara mentah. Nggak ada salahnya kalau kita makan wortel mentah. Kandungan pentingnya juga agak akan banyak yang hilang. Tapi ya jangan lupa diperhatikan cara membersihkan wortel ini sebelum kita konsumsi, supaya kita terhindar dari bakteri atau kuman yang menempel pada permukaan. Kemudian yang kedua adalah ubi. Kandungan vitamin A yang cukup tinggi dari ubi ini sangat bagus untuk penglihatan kita. Bagus juga untuk tulang dan kulit kita. Juga berfungsi untuk membantu memperkuat sistem kekebalan kita. Kemudian yang ketiga adalah sayuran kale. Kale ini seringkali disebut sebagai primadona sayuran. Sayuran ini juga populer di luar negeri. Kale dipuji oleh banyak orang karena kandungan gizinya yang tinggi dan vitamin yang bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah labu siam atau pumpkin. Selain kaya vitamin A, labu siam juga kaya akan antioksidan yang menunjang imunitas tubuh. Labu juga baik bagi penderita asam lambung karena labu siam tidak menghasilkan gas saat dicerna. Sayuran ini juga membantu meringankan kerja saluran pencernaan serta meringankan gejala pada radang dan iritasi saluran pencernaan. Kemudian sumber vitamin A yang kita bisa dapatkan dari hewani adalah dari hati sapi atau liver ya. Nah, biasanya ya orang menganggap bahwa wortel adalah sumber vitamin A yang terbaik. Padahal kandungan vitamin A pada liver sapi pun juga termasuk tinggi. Selain itu ada juga zat besi yang termasuk unsur penting dalam pembentukan sel darah merah. Hati sapi juga kaya akan zinc dan tembaga yang merupakan mineral penting bagi penglihatan kita.
Kemudian sumber vitamin A berikutnya dari hewan adalah dari minyak ikan kod terutama ya. Minyak ikan ini bisa juga kita temukan dalam bentuk suplemen juga. Minyak ikan menjadi spesial karena kaya akan omega 3, yaitu asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh nggak bisa produksi sendiri. Penting untuk diketahui bahwa jenis omega 3 yang kita temukan dalam minyak ikan memiliki manfaat yang lebih besar daripada omega 3 yang ditemukan dalam sumber nabati. Sekitar 30% minyak ikan terdiri dari omega 3, sedangkan 70% sisanya terdiri dari lemak lainnya. Terlebih lagi, minyak ikan biasanya mengandung beberapa vitamin A dan D. Nah, kalau kita hitung nih, maka rata-rata vitamin A pada minyak cod sekitar hampir 300% ya. Jika kita mengkonsumsi setengah sendok makan, maka bisa mencakup 150% kebutuhan harian. Wow, banyak sekali ya kandungan vitamin A dalam minyak ikan cod ini. Oh ya, ini sebagai informasi tambahan aja bagi teman-teman yang ini benar nggak sih yang saya sampaikan di video ini? Yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari berbagai macam sumber, dari artikel, dari media lain, dari buku. Jika teman-teman meragukan informasi yang ada di video ini ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa tanyakan untuk lebih pasti 100%-nya ke dokter ataupun ahli gizi teman-teman ya. Saya usahakan untuk mencantumkan setiap sumber dari apa yang saya ambil supaya lebih objektif. Oke, lanjut ke vitamin A tadi. Nah, vitamin A tadi selain yang sudah saya sebutkan di hewani dan nabati ini, vitamin A bisa kita temukan di sayur-sayuran lain seperti di bayam, di brokoli, di tomat, meskipun kandungannya nggak setinggi di yang sudah kita bahas tadi. Nah, supaya kita bisa lengkap ya dan kita nggak jenuh aja. Kalau kita makan wortel terus kan pasti jenuh. Kita perlu memvariasikan apa yang kita makan supaya lebih kaya nutrisi dan kaya manfaat untuk tubuh kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa subscribe dan see you in the next video.